Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan memperagakan bagaimana cara menganalisis hasil pekerjaan atau nilai ya, nilai yang kita ambil dari Google Form. Ini file Excel yang kita download dari Google Form, sudah kita download, jadinya seperti ini. Nah, supaya kita tidak mengubah dari file aslinya, kita buat sheet baru untuk sheet analisisnya. Ini di sebelah kanan di bawah ini form respon 1 ini kita klik tanda plusnya, klik. Oke, sudah muncul seperti ini yang baru. Nah, di sini kita akan isikan dengan yang pertama nama, yang kedua kelas, yang ketiga ini soal ya, soalnya nomor 1 analisis soal butir soal pilihan ganda ya. Kali ini kita akan belajar yang pilihan ganda saja, karena untuk yang uraian kita bisa buat dengan manual. Kalau di Excel saya belum menemukan formulanya. Mungkin kalau teman-teman sudah tahu bisa di-share di bawah ya. Ini sampai 18 saya tarik buat nomor sampai 18 untuk analisis butir soal pilihan gandanya. Kemudian ini kolomnya saya perkecil dengan mengeblok dari atas, kemudian saya tarik salah satunya, nanti otomatis jadi kecil. Untuk nama di sini, oh ya, ini nanti kita akan yang kolom yang di bawahnya angka 1 sampai 18 ini akan kita gunakan untuk menuliskan kunci jawabannya. Ini saya beri blok aja. Nah, ini satu ya, mulai dari nama kita masukkan dulu. Kita nggak usah copy paste ya, pakai rumus saja ya. Sebenarnya bisa ke copy paste dari sini namanya ya, copy paste bisa. Kalau pakai rumus seperti ini sama dengan ya, ini diklik sama dengan di sini nama yang mau ditulis nama, kemudian form respon 1 kita klik, kemudian nama yang pertama siapa, Ahmad Najmi, di sini kita klik, kemudian enter ya. Sebelum kita enter bisa kita lihat di formula bar di atas sini form respon 1 ini menunjukkan form respon 1, kemudian tanda seru ini menunjukkan kolomnya, kolom C2, kolom C baris kedua. Nah, ini di enter aja kalau sudah enter. Nah, ini sudah muncul satu nama di sini. Kita sesuaikan lebarnya kolomnya. Nah, tarik ke bawah. Kemudian kita isikan kelas dengan, karena ini kan sama ya antara nama dengan kelas ini kan bersebelahan, jadi kita bisa langsung dari sini kita tarik ke samping. Yang ditarik adalah pojok kanan bawah. Nah, ini ada kotaknya, ini ada titik, ini kotak ini ditarik ke kanan untuk satu kali untuk kelasnya. Nah, sudah dapat nama sama kelas, tinggal kita tarik ke bawah untuk sesuai dengan jumlah siswa yang diikutkan. Nah, ini sampai 111 ternyata masih ada. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, kalau lebih kita hapus ya. Kalau lebih kita hapus dengan cara di blok dari sini. Panahnya seperti ini, diperhatikan tanda kursornya seperti ini, diklik tahan. Maaf, diklik tahan sampai, nah ini terakhir. Nah, sudah sampai sini ya. Ini diklik kanan kemudian delete untuk menghapusnya. Oke, sudah sampai sini, insya Allah bisa ya. Lanjut, kita akan menuliskan kunci dari setiap soal di sini. Kunci kita dapatkan dari form respon di sini. Form respon kita cari nama yang di situ nilainya betul semua. Betul semua ini maksimalkan 90. Jadi kita cari yang nilainya 90. 90, 90, 90. Nah, ini ada 90 Akila. Dari nomor 1 ya, kuncinya ini ya, berarti kita blok sampai ke kanan. Nah, ini pilihan untuk ini uraian ya, soal uraiannya kita nggak usah ikutkan. Kita pilih yang pilihan ganda saja, kemudian klik kanan, copy, kita masuk ke sheet 3 ini, kemudian paste di sini, Ctrl V aja ya, Ctrl V. Nah, ini sudah masuk, kita kasih warna lagi. Nah, sudah, ini kuncinya. Nah,
Sekarang yang bawah sini akan kita gunakan untuk mengisi apakah nilai berapa. Jika nilainya benar, jika jawabannya benar, maka akan mendapatkan nilai berapa. Jika salah akan mendapatkan nilai berapa. Nah, kita tentukan dulu di sini jika benar, nilai benar, kita buat kolom di sini. Ini untuk X ya, nilai benar. Ini nilai salah. Nilai salah. Enter. Kemudian ini kita tarik ke kanan. Nah, sudah. Yang Y kita masukkan nilai benar berapa? Nilai benar misalkan 5 ya, nilai salahnya 1. Nah, sudah. Oke. Nah, tinggal kita masukkan di sini pakai rumusnya pakai rumus if. If itu jika, jadi perumpamaan sama dengan ya if ya, dibuat if, kemudian kurung bukanya seperti ini. Nah, setelah kita buat kurung buka, nanti akan muncul logika tes. Kemudian koma ini harus sesuai ya. Ada komputer yang di situ pakainya koma, ada komputer yang pakainya titik koma. Jadi harus disesuaikan nanti ya. Kalau koma ya koma, kalau di sini munculnya titik koma ya nanti nulisnya titik koma. Value if true, value jika benar, koma value jika salah. Nah, logikanya dulu kita pakai logika. Logikanya kita akan bandingkan dua buah nilai antara jawaban dengan kunci. Yang pertama jawaban, kunci dulu, sama aja. Kunci dulu baru jawaban atau jawaban dulu baru kunci. Ini kuncinya kan ini nomor 1 ya. If C2 ini diklik ya kuncinya. C2 ya, kolom C baris kedua ya. Ini. Nah, ini sama dengan jika C2 sama dengan kita bandingkan atau kita klik dengan. Nah, di sini jawaban nomor 1 dari anak yang pertama Ahmad Najmi di sini nomor 1. Ini ya. Nah, di sini tidak muncul langsung F2 tapi di sini muncul dulu form response 1. Ini menunjukkan adalah tab sheetnya ya, judul sheetnya ya. Form response 1 tanda seru F2. Tanda seru itu menunjukkan dia berada pada kolom F baris kedua ya, di situ. Nah, ini kembali lagi kita ke rumus. Kalau sudah diklik, kita balik ke formula bar ya. Ini jika C2 sama dengan ini ya, maka itu makanya kita klik koma. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau koma di sini koma ya tulislah koma, kalau titik koma ya titik koma ya. Value if true. Nah, ini kan yang tebel kan yang value if true ya. Value if true berarti kita isikan value if true jika memenuhi syarat. Jika tadi itu sama dengan hasilnya sama dengan kuncinya sama dengan jawabannya. Value if true berarti kita masuk sheet 3 lagi. Value if true berapa jika benar? Nah, di sini kan kita sudah buat tadi angkanya 5 ya. Ini tinggal diklik saja 5. Nah, sudah. Di sini yang muncul bukan 5 tapi nomor kolomnya di sini. Ya. Kemudian koma lagi. Nah, koma lagi. Nah, baru yang tebal kita isikan value if false. Nilainya jika salah berapa? Di sini kita klik nilai salah di sini ya. Satunya kita klik. Yang munculnya si 3 tanda seru Y2. Nah, sudah. Ini sudah jadi, tinggal kita tutup kurung. Nah, sudah jadi, kita enter ya. Nah, 5. Ini sudah. Nah, ini untuk satu rumus sudah jadi. Sekarang kita coba. Ini kalau kita buat otomatis bisa ndak? Coba ndak? Kita coba buat otomatis, tarik ke kanan bisa ndak? Loh, ya. Ini jadinya nilainya 0 semua ya. Karena ini akan bergeser. Tadi yang dijadikan acuan juga ikut bergeser. Ini rumusnya kalau tadi C2 F2 ya, C2 sama dengan F2, C2-nya di sini sama dengan F2-nya di sini ya. Maka jika C2 sama dengan F2, maka si 3 Y1 maka benarnya Y1 ya, salahnya Y2. Ini benar. Tapi kalau yang di sini yang nomor 2 untuk Ahmad Najmi yang nomor 2, kita lihat lagi di sini
analisisnya di sini jika if ya, if D2 mana D2? Ini kolom D baris ke 2. Jika ini ya kuncinya ya di sini sama dengan form respon G2 ya. G2 mana di sini ya? Sudah sesuai belum? G terus ya, ini G baris kedua, berarti sudah sesuai ya. Ini Najmi nomor 2 ya, G2 itu ini. Terus G2 koma ya, koma ini menunjukkan maka. Kemudian C3 Z1. C3 itu di sini ya, ini Z1, maka Z1 ya, makanya di sini dia akan bergeser. Kalau tadi 5 ketika ini digeser kanan, dia juga menunjuknya bergeser Z1. Ini kan harusnya kan Y1 bukan Z1. Dan jika nilainya salah Z2, harusnya kan Y2. Z2 kan di sini. Harusnya kan di sini ya. Y2, ini Y2, ini Z2, harusnya kan di sini. Nah, kita atasi cara seperti itu dengan cara memberikan tanda dolar ya. Tanda dolar itu di atasnya angka 4 itu untuk kolom yang tidak akan kita rubah posisinya ketika kita geser ya. Untuk baris atau kolom yang tidak akan kita rubah posisinya ketika kita geser ya. Misalkan ini tadi tetap ya, ini yang tetap adalah yang tidak akan kita rubah adalah yang Y1 dan Y2. Nah, di sini ada rumusnya Y1. Ini kita kasih tanda dolar shift 4 ya, nulisnya di situ. Kolomnya dikasih tanda dolar, kolom Y. Nah, baris 1 juga dikasih tanda dolar. Y1 itu artinya kolom Y baris ke 1. Nah, yang diubah apa, yang dibuat tetap apakah kolomnya saja atau barisnya saja atau kolom dan barisnya. Nah, ini kan kolom dan barisnya, berarti di depan kolom Y itu dikasih dolar dan di depan 1 juga akan kita kasih tanda dolar seperti ini. Nah, dolar Y, dolar 1. Ini juga yang Y2 juga, ini kan kita buat tetap supaya ketika kita geser itu enggak berubah. Ini juga kita kasih dolar Y, kemudian dolar 2. Nah, seperti ini ya. Apakah sudah cukup? Masih ada lagi enggak? Ada. Kuncinya di sini ya. Kuncinya kan ketika kita geser ke bawah, nanti kuncinya ini letaknya di kolom mana ini? Kuncinya letaknya di kolom C baris kedua. C baris kedua. Nah, ini kuncinya. Ini kuncinya supaya ketika digeser ke bawah dia nggak berubah. Berarti yang kita kasih tanda dolar atau yang supaya tidak bergeser ketika kita geser itu kolomnya atau barisnya, kolom C-nya atau baris 2-nya ya, kolomnya atau barisnya, barisnya ya, jadi baris keduanya. Kalau kolomnya ya, kolomnya kan tetap, kolomnya nanti bisa digeser ke kanan kiri ya. Jadi kalau barisnya meskipun kita geser nanti dia akan menunjukkan di baris kedua seperti itu. Sudah cukup paham? Sudah. Oke. Nah, kalau sudah berarti kita enter. Kalau ini nggak usah kita ubah. Yang kita ubah adalah C dolar 2 dan di sini dolar Y dolar 1. Ini untuk menunjukkan nilai benar dan di sini dolar Y dolar 2 ini untuk menunjukkan nilai salah. Ya, ini diperhatikan yang kita ubah hanya baris kolomnya saja, jadi barisnya tetap. Kalau ini kolom dan baris tetap, ini kolom dan baris juga tetap. Baru kita enter. Nah, kalau sudah gini bisa kita coba, kita praktekkan. Kita tarik ke kanan. Nah, ini nilai yang benar 5, yang salah 1 ya. Kalau tadi kan 0, itu berarti kan padahal jawabannya kan benar ya. Ini kita tarik ke bawah. Oke. Nah, sudah. Nah, sudah. Ini jumlahnya sudah kita dapatkan. Maksudnya poinnya, tinggal kita hitung jumlahnya dengan menuliskan di sebelah kanannya pakai rumus apa? Sama dengan sum kurung buka di blok mana yang mau dijumlahkan, enter. Nah, ini nilainya seperti ini.
Ya, sampai sini cukup paham ya, insya Allah. Kalau belum paham silakan diulang-ulang videonya. Dari mana, bagian mana yang belum paham. Nah, sebenarnya masih ada lagi di sini kalau kita mau kasih keterangannya tuntas atau remedi. Boleh ya kita kasih keterangannya ya. Keterangan misalkan harus remedi atau tuntas. Oh ya, tadi yang untuk uraian ya. Untuk uraian bisa kita tambahkan lagi di sini. Ini yang jumlah yang pilihan ganda ya. Nah, untuk uraiannya caranya manual tadi ya, uraian. Kalau uraian di sini saya belum paham. Jadi kalau teman-teman ada yang paham untuk ngoreksi soal uraian cara yang lebih gampang. Nah, ini bisa kita kasih nomor angka manual ya di sini. Misalkan ini bener apa salah ya ini? I think oh soalnya ini jawaban benernya ini. Misalkan yang ini yang bener saya kasih 5, saya kasih 5, yang salah 1 ya. Ini dikoreksi sendiri-sendiri ya softwarenya. Nah, ini kalau jawaban yang bener 5. Nah, kita kasih ini aja, sampel aja 5, 1, atau kasih 2 kalau agak benar, 3 agak benar lagi, atau kalau mendekati benar 4 ya, 2, 1. Nah ini bisa dipersilakan untuk. Nah, untuk jumlah uraian ini rumusnya sama dengan ini kolom X2 ya, 5-nya diklik, terus ditambah ini, klik tambah ya di sini, tambah ya, kemudian tambah form respon Y2 ya, form respon 1 Y2. Kalau sudah di enter. Nah, ini untuk yang jumlah soal uraian seperti ini. Nah, ini yang value-value ini yang harus kita masukkan tadi ya nilainya. Ini belum ada nilainya ya. Nah, ini jumlah sama dengan pilihan ganda tambah uraian. Ini U3 ditambah V3 ya, enter. Tinggal kita tarik ke bawah. Yang masih value-value ini, atau saya ini aja biar cepat, ini saya copy paste aja. Nah, saya blok di sini, saya tarik ke bawah. Ini contoh aja ya, jangan diikuti untuk yang maksudnya caranya. Maaf salah. Di copy, di paste. Ini saya copy untuk mengisi, sekedar mengisi aja ya. Di copy, di paste, kita paste lagi di sini, Ctrl V biar ada isinya bro. Ctrl V, Ctrl V. Nah, ini cuma 5 baris, kita ambil dari sini. Ctrl C, Ctrl V. Nah, udah. Ini sudah nilai yang uraiannya muncul semua. Nah, nilainya sini. Ini ada yang 100. Nah, satu lagi ya, saya kasih tambah satu lagi. Ini keterangan. Kalau mau nambahkan keterangan yang tidak tuntas atau sudah tuntas, bisa pakai rumus sama dengan if yang kita jadikan acuan adalah jumlahnya. If 84 ya, maaf, ketekan enter. Oh, belum dikasih tanda kurung. If buka kurung, jumlah lebih dari KKM-nya 80 ya, misalkan 80 ya. If lebih dari 80. Karena 80 itu masuk yang tuntas, berarti kita buat di bawahnya. Karena kalau lebih dari itu nanti lebih dari 80 berarti 80-nya nggak masuk. Ini supaya 80-nya masuk, kita kasih lebih dari 79. Maka value if true, kita kasih tanda petik 2 seperti ini. Kalau memberikan kode petik 2 atau petik 1 ya, nanti bisa dicoba. Kalau nggak bisa petik 2 berarti petik 1. Tuntas. Value if false, nilai jika salah, kemudian itu dibuat remedi. Nah,
Sudah ya, ini tutup kurung. Nah, enter. Nah, ini tuntas remedi. Nah, ada yang tuntas, ada yang remedi. Yang remedi kalau kita mau kasih lagi satu lagi, kita mau kasih tanda supaya kelihatan yang remedi yang mana, kita kasih warna. Ya, ini di blok ya. Kolom keterangannya semua di blok. Nah, ini kita klik di sini conditional formatting, ini diklik. Kemudian kita pilih yang highlight cell rules. Nah, ini pilih yang sama, equal to ya, equal to karena yang remedi adalah yang kita kasih tanda, berarti seperti ini, remedi. Kita kasih tulisan remedi. Ini dengan warnanya apa terserah, di sini bisa pilih like red with fill dark red text. Nah, ini diklik. Tidak masuk ya? Oh, nggak iso. Coba kita lihat lagi. Ini berarti salah rumusnya tadi. Equal to remedi. Nah, ini nggak usah pakai petik, berarti tanda petik berarti ya, nggak usah pakai tanda petik. Ini saya blok semua biar langsung aja. Conditional formatting highlight cell rules equal to itu sama dengan, bisa juga misalkan lebih dari atau remedi. Nah, nanti yang remedi akan kelihatan merah seperti ini. Baik, itu ya. Terima kasih. Yang masih belum paham bisa tulis di kolom komentar kalau saya belum menjelaskan. Misalkan saya terlalu cepat ya bisa diulang-ulang lagi sampai panjenengan semua paham dengan apa yang saya sampaikan di sini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.